Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sekarang kita balik lagi nih di Ngulik Bisnis volume ke-17. Ternyata kita udah sampai ke 17 episode nih. Nah, jadi sebelumnya salam kenal dulu. Namaku Widi, as Event and Community Development di Kirimin Aja. Nah, mungkin tadi teman-teman udah ngeliat kan, looping videonya itu tentang kirimin aja. Paling teman-teman juga pasti bertanya-tanya. Atau mungkin teman-teman udah ada stigma kali ya, udah mikir, wah kirimin aja nih, ekspedisi mana tuh? Nah, buat teman-teman yang mungkin masih berpikiran seperti itu, Widi bakal kasih tahu nih. Kalau kirimin aja itu adalah bukan ekspedisi. Jadi kirimin aja adalah aplikasi agregator ekspedisi. Jadi buat teman-teman peserta yang join Ngulik Bisnis kali ini, ketika teman-teman punya bisnis nih dan bingung nih, aku harus ngirim barangku kemana nih, ke customer harus lewat apa nih, ekspedisi mana nih yang paling murah. Nah, langsung aja install kirimin aja. Dari situ teman-teman bisa membandingin harga, terus bisa pakai fitur COD, dan banyak banget benefit yang bakal dikasih sama kirimin aja. Nah, kita masuk lagi di kirimin aja. Kali ini Widi nggak sendiri karena Widi udah ngundang satu temen nih yang masih off cam nih kayaknya. Mungkin Mas Aziz Mansur bisa on cam. Oke, welcome Mas. Selamat datang, selamat sore. Puasa Mas? Selamat sore. Alhamdulillah puasa. Oke. Dengar ya ini suaranya ya? Oke. Ini sementara teman-teman juga lagi pada mau join nih, dan ternyata banyak banget yang join lewat live IG gitu. Cuman menurut Widi yang paling asik join lewat Zoom sih, karena kita bisa interaksi langsung. Nah, untuk teman-teman nanti yang pengen bertanya, bisa disampaikan melalui chatbox, atau mungkin kalau pengen melontarkan pertanyaan secara langsung ke Mas Aziz Mansur, bisa banget dengan hands up. Nanti Widi persilahkan untuk open mic untuk Arya menanyakan langsung pertanyaannya itu apa aja. Nah, jadi pada Ngulik Bisnis kali ini kita bakal bahas tentang marketing funnel. Jadi teman-teman nih kalau ngelihat posternya kan pasti langsung ngomongin, wah ini menarik nih webinarnya karena kita ngomongin tentang perang harga. Gimana sih caranya kita berhenti perang harga dan akhirnya kita bisa menguatkan brand kita sendiri tanpa harus ngelihat brand sebelah. Nah, kira-kira tuh persiapannya apa aja sih? Nah, ini sebenarnya menjawab kegelisahan dari banyak teman-teman ya, yang mungkin kebanyakan mainnya di marketplace gitu kan. Ketika teman-teman nge-ads dan akhirnya di-landingkan ke sebuah marketplace, itu kan ada similar produk ya. Jadi ketika ads teman-teman mendatangkan traffic, akhirnya traffic itu memperhatikan produk-produk dari kompetitor teman-teman juga gitu kan. Nah, di sini kirimin aja, coba ngasih sharing ya, coba ngasih insight bahwa ini mungkin saatnya teman-teman yang mungkin capek perang harga, harus murah-murahan dengan toko sebelah, ini mungkin udah saatnya teman-teman tuh punya toko sendiri gitu kan. Jadi tidak hanya bergantung pada satu marketplace, tapi mungkin teman-teman bisa membangun rumahnya sendiri. Entah itu website maupun landing page, seperti itu. Dan mungkin teman-teman ada ketakutan nih, ketika akhirnya teman-teman membangun landing page sendiri atau website sendiri, trafficnya dari mana nih? Nah, kalau di marketplace kan udah ada tuh trafficnya, udah jelas. Tiap hari orang-orang mau buka marketplace gitu kan, dan banyak banget. Nah, tapi mungkin teman-teman di sini harus mulai berani, mulai pede untuk akhirnya aku membuka toko sendiri, aku buka brand sendiri, aku harus punya landing page sendiri, dan aku bisa datangin traffic ke landing page tersebut. Baik itu secara paid channel, contoh ads, Google Ads, Facebook Ads, atau mungkin secara organic channel dengan teman-teman memaintain sosial media teman-teman. Ada Instagram, TikTok, mungkin di Twitter, Facebook. Nah, jadi dalam journey 4 hari ini, kirimin aja pengen ngajak teman-teman untuk akhirnya memahami marketing funnel tersebut dan teman-teman bisa berhenti perang harga di marketplace. Bahkan syukur-syukur teman-teman bisa keluar dari marketplace dan teman-teman bisa buka toko online teman-teman sendiri melalui landing page atau mungkin website ke depannya. Nah, mungkin itu sekilas ya tentang knowledge event kali ini. Nah, kali ini aku pengen nyapa nih dari Mas Aziz Mansur. Enaknya dipanggil apa, Mas? Mas Saya Aziz, pilih aja Mas saja. Mas Ersa, Aziz Mas aja. Mansur, Mas Aziz ya? Mas Aziz aja. Oke. Mungkin volumenya Mas tadi agak kurang jelas. Gimana? Udah normal Nah, udah. volumenya? Siap. Nah, mungkin boleh perkenalan dikit, Mas. Ini kan Mas Aziz dari Bispro tuh. Nah, Bispro itu Ya. sebenarnya apa sih, Mas? Aku penasaran nih. Jadi Bispro itu merupakan jasa pembuatan landing page. Oke. Jadi bagi kalian yang pengen bikin landing page, itu bisa pakai jasa kita.
Dan Oh, kebetulan kita juga lagi launching produk baru. oke. Jadi nanti kalian bisa desain website kalian sendiri sebebas mungkin, kalian edit sendiri kayak gitu. Oke, siap. Berarti enak banget ya, simpel itu ya ternyata bikin landing Ya, page gitu kan. Kita bisa nge-build sendiri, interface-nya bisa kita atur sendiri gitu ya. ya. Oke deh. Dan spesialnya hari ini teman-teman yang join dalam webinar kali ini, Ngulik Bisnis kali ini tuh teman-teman yang udah daftar melalui link, teman-teman udah dapat akses free landing page dari Bispro. Oke, bener banget kan Mas? Sip. Mantap lah pokoknya. Nah, jadi buat teman-teman nanti ketika katakanlah kita udah mulai kelasnya ya, teman-teman silahkan sambil ngebuka-buka, mungkin nanti akan diarahkan langsung oleh Mas Aziz Mansur. Jadi tutorialnya seperti apa, idealnya atau insight-nya tentang landing page seperti apa, supaya nanti akhirnya teman-teman bisa punya rumahnya sendiri nih untuk brand-brand teman-teman sendiri, seperti itu. Tapi boleh presensi dulu mungkin, buat teman-teman di sini yang udah mulai punya bisnis, boleh share nama Instagram bisnisnya mungkin di chatbox, supaya kita bisa saling follow, syukur-syukur bisa menjadi relasi atau koneksi biar kita bisa sama-sama scale up bisnisnya nih. Oke, mungkin boleh langsung chatbox aja. Kira-kira apa aja bisnisnya? Ini ada Mas Muhammad Fahmi Sakhof nih. Halo Mas. Udah say hi duluan nih. Oke, lanjut Halo. aja. Halo Mas. Ya, Mas halo. Muhammad Fahmi ini udah punya bisnis kah atau baru OTW berwacana pengen punya bisnis nih Mas? Alhamdulillah udah sekitar setahunan lebih. Tapi masih online sih sistemnya. Kalau boleh tahu apa tuh Mas nama bisnisnya? Lebih ke marketplace di online, punya aplikasi sendiri. Oke, yang di produknya apa Mas kalau boleh tahu? Produknya macam-macam, di situ semuanya itu keunggulannya COD. Jadi semuanya ada, dari mulai handphone, kemudian kebutuhan rumah tangga lah, gitu kan. Kemudian ada jam tangan, sepatu, macam-macam pokoknya. Oke, berarti aku boleh nyebut Mas Muhammad Fahmi ini e-commerce ya Mas? Iya bukan sih? Gimana? Berarti termasuk e-commerce ya Mas Muhammad Fahmi? Iya. Oke deh. Oke, thank you Mas Muhammad Fahmi. Silahkan di-mute kembali. Oke. Tadi kita sempat say hi sama teman-teman peserta juga. So, kali ini kita bakal masuk langsung ke materi dari Mas Aziz Mansur. Oke, untuk waktu dan kesempatan kami persilahkan Mas Aziz. Oke, terima kasih Mas Wedi. Oke, jadi untuk kali ini, terima kasih untuk yang udah hadir. Jadi khusus yang, saya coba ulang lagi, khusus yang mendaftar dari link kirim aja, nanti kalian bisa mendapatkan landing page gratis. Full gratis selama sebulan. Kalian bisa edit sendiri, kalian bisa ulik sendiri. Jadi selamat buat kalian. Jadi untuk kali ini kita akan ngebahas mengenai materi landing page. Kemudian nanti kita akan praktek langsung cara mendaftar di Bispro dan cara membuat landing page-nya seperti apa. Pertama, saya share screen dulu. Oke, bagaimana? Sudah muncul? Udah Mas, aman? Oke, aman. Saya akan coba jelaskan sedikit mengenai landing page. Jadi, apa itu landing page? Jadi, landing page itu merupakan sebuah halaman di dalam sebuah website yang didesain khusus untuk menjelaskan suatu produk atau jasa tertentu. Jadi, di dalam sebuah website ada sebuah halaman, dan itu nanti kita fokus. Kita nggak menjelaskan ke banyak produk, tapi kita fokus ke satu produk nanti di dalamnya. Dan secara umum, landing page itu dibagi menjadi dua. Ada lead generation, ada click-through landing page. Pertama, untuk lead, biasa digunakan untuk mengumpulkan data calon pelanggan, utamanya dalam bentuk nama dan alamat email. Dan lewat data itu, pemilik bisnis biasanya mengirimkan berbagai info promo, konten seperti promosi, dan lain-lain melalui email yang didapatkan. Model ini tuh umumnya digunakan di B2B, tapi bisa juga untuk B2C atau business to client. Kemudian yang sering digunakan atau sering dibuat itu adalah yang jenisnya click-through landing page.
Landing page ini banyak dipakai dalam e-commerce atau model marketing B2C. Intinya di halaman ini tuh ditampilkan biasanya terdapat tombol yang tertulis seperti pilih sekarang atau beli sekarang atau pesan sekarang. Jadi dia fokus action-nya. Kemudian kenapa harus membuat landing page? Ada banyak sekali kelebihan ketika kita memiliki landing page sendiri. Salah satunya ketika menampilkan produk kita tidak disandingkan lagi oleh produk lain. Jadi benar-benar fokus pada produk kita. Jadi tidak akan ada namanya perang harga, atau malah kan ada terjadi perbandingan produk. Jadi ketika orang masuk ke landing page kalian, dia akan langsung fokus ke produk kalian. Nggak akan ada saingan di sana. Nah, kemudian landing page itu, dia itu simple. Kita tuh hanya menampilkan informasi penting yang dapat menarik konsumen saja. Kemudian lebih spesifik, lebih mengarahkan pelanggan kepada sebuah layanan atau produk penawaran tertentu. Dan juga efektif. Pelanggan hanya akan terfokus pada penawaran yang akan diberikan. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan jika kita ingin membuat sebuah landing page. Poin yang pertama itu adalah CTA atau call to action-nya. Itu harus jelas. Tujuannya itu apa. Oke. Kemudian performanya. Pastikan website kalian itu tidak lemot, tidak lama ketika diakses. Agar dari traffic-nya itu dia bisa membaca konten dari website kalian gitu. Kemudian teksnya itu harus bersih dan ringkas. Dan juga jangan malu atau jangan malas untuk membuat sebuah informasi visual, entah itu berupa video maupun gambar. Dan yang terakhir itu copywriting-nya. Perlu kalian perhatikan. Ya. Kita langsung ke kemudian kita fokus ke ini. Header dan headline. Oh, sorry. Barusan share screen-nya nggak jalan ya? Tadi sih baru cover terus, Mas. Oh. Kalau ini gimana? Udah jalan lagi? Coba di move, Mas. Masih stay di cover sih. Stay di cover. Kalau ini gimana? Nah, kalau ini mungkin jalan, Mas. Sudah, ini aja lah ya. Oke. Mungkin agak di-review sebentar, Mas, yang tadi. Singkat aja. Singkat. Jadi, kita ulang lagi sedikit aja kali ya. Apa itu landing page? Landing page itu intinya di dalam sebuah halaman itu terdapat di dalam suatu website terdapat sebuah halaman yang dia itu fokus ke produk atau jasa. Oke. Kemudian di sini ada jenis landing page, ada yang lead dan ada yang click through. Untuk yang lead itu biasanya berfokus untuk mendapatkan data-data dari klien seperti nama dan alamat email. Tapi tidak langsung ke penjualan, tapi lebih ke datanya saja. Kemudian ada yang click through. Di sini biasanya lebih fokus ke sales atau ke penjualan. Makanya sering digunakan oleh para pengusaha. Seperti misalkan nanti akan ada call to action-nya seperti pesan sekarang, beli sekarang, atau shop now. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa harus menggunakan landing page? Karena jika kita menggunakan landing page, itu akan lebih nyaman karena tidak akan dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Dan tidak akan terjadi perang harga dan semacamnya. Dan di sisi lain, dengan menggunakan landing page, dan di sisi lain, jika kita menggunakan landing page itu sangat simpel, karena kita cukup menampilkan informasi penting yang dapat menarik konsumen, kemudian dia itu akan lebih spesifik, mengarahkan pelanggan kepada sebuah layanan atau produk tertentu, dan juga lebih efektif, karena hanya akan terfokus kepada penawaran yang diberikan. Nah, dalam membuat landing page ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti pertama itu call to action-nya. Kita harus
pelajari call to action. Ini tujuan pembuatan landing page itu tujuannya untuk apa? Apakah untuk mendapatkan data email atau untuk terjadi sales atau penjualan. Contoh untuk call to action yang mendapatkan data seperti nanti dibuatkan form untuk menginputkan email. Kalau yang call to action-nya untuk penjualan, nanti dibuat button seperti pesan sekarang, atau bisa saja kalau untuk jasa seperti konsultasi sekarang. Seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah performa dari website. Jangan sampai landing page kalian itu lama ketika diakses, karena itu akan berpengaruh kepada sales, kepada tujuan dari landing page-nya. Kemudian teksnya itu harus bersih, ringkas, dan mudah dibaca. Perhatikan juga jenis font dan lain-lainnya. Dan jangan malas untuk membuat sebuah informasi visual seperti gambar atau video. Dan yang terakhir, copywriting-nya. Sekarang kita fokus ke header dan headline. Kita fokus ke poin penting. Poin pentingnya itu, pertama headline. 2 dari pengunjung hanya akan membaca secara keseluruhan, sedangkan sisanya hanya akan membaca headline. Jadi menurut survei, orang yang membuka landing page itu, yang pertama kali dia lihat itu headline. Jika headline-nya itu tidak membuat mereka tertarik, mereka tidak akan melanjutkan membaca. Hanya 2 orang saja dari 10 orang yang akan melanjutkan membaca. Maka dari ini, kita perlu membuat sebuah headline yang sangat bagus, karena headline itu akan menjadi penentu. Kemudian ada header. Sebanyak 21% landing page tidak menggunakan navigasi bar pada header. Kenapa? Agar dia itu fokus ke produk, yang dijelaskan dalam landing page. Jadi tidak ada semacam gangguan seperti pindah ke halaman lain dan lain-lain. Biasanya landing page itu fokus ke menjelaskan si produknya. Maka jarang sekali yang ada menggunakan header. Kemudian ke konten. Ada istilah yang disebut cursory reading. Jadi kebanyakan user itu tidak membaca keseluruhan dari isi landing page. Mereka hanya menginginkan inti dari halaman tersebut. Maka kita perlu membuat sebuah isi yang mudah dipahami dan to the point. Kita juga bisa memanfaatkan visualisasi seperti image atau video, dan buatlah paragraf yang singkat dan tidak terlalu panjang. Kemudian ada call to action. Call to action itu bisa merupakan gambar, tulisan, ucapan, ataupun hal-hal yang mendorong pengunjung untuk melakukan action. Call to action yang sudah diatur sedemikian rupa terbukti 202% lebih baik daripada yang normal digunakan. Contohnya kayak gini. Misalkan ada call to action, ada tombol sign up dan dapatkan landing page sekarang juga. Call to action itu lebih terfokus pada call to action yang kedua itu lebih fokus kepada produk dibandingkan yang pertama. Jadi kalau jika kalian ingin menjual produk, maka buatlah call to action seperti ini. Jadi langsung gitu. Aksinya itu jelas. Nah, untuk materinya seperti itu. Kita hanya membahas sedikit. Kemudian kita mulai membuat landing page. Jadi buat kalian yang telah mendaftar melalui kirimin aja, kalian bisa langsung buka website bispro.info dan pastikan kalian mendaftar menggunakan email yang kalian daftarkan dari link sebelumnya ya. Oke. Kalian daftar, misalkan. Sorry Mas, ini share screen-nya masih materi sih. Share screen-nya masih di materi. Betul, share screen-nya. Oke, berarti kita udah mau masuk ke ini ya, tutorialnya deh. Kita mau bikin landing page ya. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin yang kemarin udah join atau daftar webinar ini melalui link yang di-share sama kirimin aja, teman-teman bisa menggunakan email itu untuk login di bispro.info. Nah, nanti teman-teman udah dapat akses free untuk membuat landing page nih secara gratis.
Selama 1 bulan ya, Mas ya? Ya, selama 1 bulan. Oke. Mungkin teman-teman yang mau sambil ngebuka dulu boleh, biar nanti ketika Mas Aziz menjelaskan, teman-teman bisa langsung praktekin nih. Dan mungkin bisa langsung pakai case bisnis teman-teman masing-masing ya? Bisa. Langsung aja. Gitu. Oke, udah kelihatan Mas? Bisa dilanjut. Jadi buat kalian daftar dulu aja. Oke. Kalian isi. Oke, jadi teman-teman di rumah bisa langsung daftar pakai nama masing-masing dan juga email yang digunakan untuk mendaftar webinar ini. Pastikan emailnya sama. Mungkin teman-teman di rumah mau sambil ngebuka, it's okay, atau mungkin pengen ngeliat dulu nih tutorialnya gimana sih. Karena di sini kita pengen ngajak teman-teman buat tahu bikin landing page idealnya seperti apa sih gitu. Oke, ini kita udah daftar ya Mas ya. Terus kita mau login. Itu konfirmasi dulu. Nanti dari kami juga kita akan memberikan tutorial yang nantinya akan selalu update di sini. Oh, berarti di situ udah ada tutorialnya ya Mas ya? Ada tutorialnya, kalian juga bisa lihat di sini. Cara membeli paketnya, cara mendaftar. Cukup simpel ternyata. Kemudian di sini kita pilih yang paket website. Oke. Pilih yang paket standar. Oh, di sini udah ada pilihannya ya Mas ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Paket yang ini, nah, di sini isi mungkin nama toko kalian atau nama bisnis kalian. Ini domainnya pilih yang cektoko.info. Oke. Untuk dummy kita pakai yang free ya Mas ya. Misalkan toko bisa pilih yang sebulan, baru masukin kupon. Nah, ini nih yang paling penting. Jadi teman-teman di rumah kalau mau pakai dan dapat free, pastiin domainnya pakai cektoko.info dan kuponnya pakai kirimin aja. Jadi teman-teman bisa dapat free. Totalnya Rp0, gratis tis. Kita tunggu. Nah, nanti akan ada di menu layanan. Ini layanan yang aktif. Oke. Kalian pilih admin. Nah, di sini kalian tinggal bikin halaman. Misalkan toko baju. Nah, untuk path link-nya, kalau misalkan ingin masuk ke homepage atau di halaman depannya, cukup kasih slash aja. Oke. Nah, kalau misalkan kalian pakai Facebook Pixel atau Google Analytics dan lain-lain, kalian bisa tambahin juga di sini. Cukup masukin kodenya saja, atau ada script tambahan bisa tambahin juga di sini. Nah, sudah jadi halamannya, tinggal kita edit. Oke, kita edit tampilan. Ini udah mulai masuk ke tampilan ya, Mas ya? Ya, udah. Di sini kita langsung masuk ke tampilan. Nah, pertama misalkan untuk template ini yang paling atas itu template, jadi dia udah jadi. Paling di bawah itu dia kayak komponen-komponen kecil-kecilnya. Kita langsung cobain. Misalkan kita mau bikin header-nya nih, pengen ada logo.
Tambahin aja di sini. Tinggal drop and drag. Oh, oke. Misalkan kita ganti teksnya jadi baju saya. Bisa. Warnanya mau diganti, silakan. Oke. Klik menu. Kemudian ini ada linknya juga, bisa kita edit-edit di sini. Misalkan ada halaman, pakai URL, mau kemana, ataupun mau dihapus, misalkan agar lebih fokus ke produknya, bisa tinggal hapus aja. Selanjutnya kita bikin banner, misalkan. Nah, ada banner di sini, selamat datang. Oh, itu secara otomatis bikin section baru ya, Mas ya, ketika diklik. Secara otomatis bikin section baru. Oke. Dan di sini kita tinggal edit aja. Misalkan background-nya mau dikasih warna biru kayak gini, bisa. Biru kayak gini, bisa. Save, dan kita view. Nah, itu sudah jadi di sini. Oke. Dan page-nya langsung jadi. Dan juga udah SSL-nya udah otomatis aktif. Seperti itu. Nah, jadi kita kembali ke teori dulu. Misalkan kita ingin membuat landing page khusus untuk menjual baju, misalkan ya, kita lanjut aja, menjual baju. Otomatis kita membutuhkan call to action nyata, tapi itu nanti. Pertama, kita bikin dulu ini header-nya. Header-nya kita bisa tambahin misalkan nggak selamat datang, atau kita bisa langsung kasih diskon, misalkan diskon 30% khusus untuk kamu, agar nanti pembeli dia langsung tertarik untuk melanjutkan membaca ke bawahnya. Seperti apa? Terus button ini misalkan kita tidak perlu dulu agar Itu typo Mas kayaknya. Doskon itu. ya Oke. hapus saja dulu, agar usernya itu, atau agar usernya dia mempelajari dulu produknya seperti apa gitu. Jadi dia akan lebih tertarik lagi untuk membeli produknya. Nah, diskon khusus untuk kamu. Nah, kalian juga bisa ngejelasin nih, kalian itu apa sih? Misalkan kalian itu menjual apa, atau kalian itu bisnisnya seperti apa kalau misalkan untuk jasa. Ada banyak sesinya di sini. Kemudian misalkan kita mau tambahin toko baju. Kan bisa jelasin kami misalkan menjual dengan kualitas. Nah, di sini kalian bisa jelasin juga kelebihan kalian itu seperti apa. Kalian bisa jelasin. Kemudian misalkan kita pengen bikin semacam list foto gitu ya, list produk-produknya seperti apa. Misalkan kita ingin custom sendiri, kita bisa pilih di layout ini, nanti ada beberapa jenis layout. Misalkan kita mau bikin satu kotak aja. Pilih yang kontainer. Kita pilih kontainer, kemudian misalkan dari satu kotak ini pengen kita bagi jadi 4. Pilih yang 4 kolom, jadi ada 4. Terus kita mau masukin gambar, pilih aja di sini image. Masukin aja. Berarti bisa banget di-combine sama gambar ya, Mas ya? Ini. Bisa banget di-combine. Oke. Coba save. Nah, nanti di sini kita bisa edit sendiri gitu.
fotonya apa aja, produknya, terus penjelasannya seperti apa, bisa kita edit di sini. Buat gambarnya tinggal klik aja, bisa drag and drag atau kita pilih. Sampelnya nggak ada, kita lanjut aja dulu. Oke, kemudian kita butuh apa lagi? Kita misalkan butuh testimoni. Kita misalkan layoutnya sama kayak gini. Kita copy aja ke bawah. Bisa. Terus kita tambahin heading. Kita pilih kolom lagi. Kita tambahin itu, misalkan testimoni. Bisa nih kita tambahin testimoni. Sekarang tinggal setelah kita jelasin produknya seperti apa dan lain-lain, di akhir kita perlu namanya call to action, CTA. Di sini CTA-nya bisa dibuat sesuai dengan kreativitas kalian. Untuk contohnya misalkan kita buat pakai ini. Ada namanya Jombroton. Kita kasih jarak dulu. Dapatkan promo spesial khusus pembeli. Nah, di sini call to action-nya misalkan pesannya melalui WhatsApp misalkan. Jadi kemudian pesan ini melalui WhatsApp misalkan. Ini kita ganti terakhir kita kasih footer. Nah, seperti ini. Save. Dan bisa kalian cek sendiri langsung. Oke. Dan ini lebih ke nanti ke kreativitas kalian masing-masing seperti apa. Tapi jangan khawatir juga karena nanti kita juga bakal kasih tutorial juga di sini. Karena ada banyak sekali tutorial seperti desainnya seperti ini, desainnya seperti ini. Kita juga akan update di sini. Mungkin seperti itu dari saya. Oke, Mas Aziz, mungkin aku bakal kasih follow up question ya. Kalau tadi kan kita udah tutorial nih, bikin landing page gitu kan, dijelasin sama Mas Aziz. Kalau idealnya, itu journey-nya seperti apa sih dalam penyusunan landing page ini? Apakah CTA itu harus ada di section paling awal, atau malah CTA itu harus di section paling akhir? Gitu. Karena kan penentunya itu adalah call to action-nya ini ya. Seperti itu. Oke. Untuk call to action, saran saya itu di paling akhir. Oke. Karena agar ketika pembeli itu membuka websitenya, dia itu bisa mempelajari dulu produknya itu seperti apa, kelebihan dari kalian itu apa, yang membedakan produk kalian itu seperti apa, dan nanti di akhir dia itu akan lebih ke trigger, lebih ingin membeli. Di paling depan juga bisa, kita bisa langsung tambahin di sini misalkan. Cuman biasanya itu ada resikonya, menurut pengalaman saya itu ada risikonya itu kan rata-rata orang tuh misalkan langsung lihat tombol dia langsung klik gitu.
dia akan lebih banyak nanya ketika misalkan di chatnya di WhatsApp, dia akan lebih menanyakan hal yang sebenarnya ada di sini, di produk yang di sini. Oke. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa, nggak ada salahnya juga misalkan kita tambahin call to action di depan, di atas ini, nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Oke, berarti sebenarnya penempatan CTA itu kalau saran dari Mas Aziz lebih di paling ini ya, paling ujung ya, paling bawah ya. Jadi akhirnya journey-nya teman-teman customer ketika datang leads dari Facebook Ads atau Google Ads dan landing ke landing page bisnis teman-teman, itu di section paling awal dia udah punya product knowledge dulu ya. Mereka bisa mempelajari dulu, baru nanti kita giring di akhir untuk akhirnya ada call to action-nya. Oke, mungkin buat teman-teman di sini yang udah join, ketika ada pertanyaan sampaikan aja melalui chatbox bisa, atau mungkin mau hands up, nanti bakal Widi kasih kesempatan untuk open mic. Mungkin ada yang mau raise hand, atau mungkin akan menyampaikan pertanyaannya melalui chatbox. Oke, sambil nunggu teman-teman pada tanya nih. Nah, kalau sesuai dengan pengalaman Mas Aziz tuh, apa sih yang mempengaruhi orang akhirnya tidak menjadi bounce rate dalam sebuah landing page? Kan banyak banget tuh orang klik iklan, tapi akhirnya belum sampai nge-landing, mereka udah out duluan. Nah, kunci sukses ketika kita punya landing page supaya teman-teman bisa akhirnya nge-landing secara benar, dan akhirnya mereka punya kualitas iklan yang bagus tuh ketika kita di landing page. Kunci suksesnya apa sih? Apakah dalam penyusunan landing page-nya, ataukah dalam tampilannya, atau malah dalam copywriting-nya, atau apa nih kalau menurut Mas Aziz? Menurut pengalaman saya itu sebenarnya semuanya itu berpengaruh. Oke. Jadi misalkan kita mulai dari ads. Ketika dari ads kan masuk ke landing page kita. Betul. Nah, yang pertama kali berpengaruh itu adalah kecepatan dari websitenya. Jika websitenya lambat, biasanya orang langsung close aja gitu, malas nungguin gitu. Jadi yang pertama itu adalah kecepatan websitenya. Pastikan kalian memilih tempat pembuat landing page-nya itu yang website itu cepat. Dan juga SSL pun berpengaruh. Oke. SSL pun berpengaruh. Karena takutnya ketika dia buka, dia malah keblok gitu oleh SSL-nya. Atau misalkan ada beberapa yang browser yang dia itu rajin gitu. Ketika websitenya tidak ada SSL, tiba-tiba diblok. Misalkan website ini mengandung apa-apa. Jadi mohon untuk tidak ke halaman ini gitu. Ada beberapa seperti itu. Nah, pertama itu adalah kecepatan. Kemudian setelah kontennya terlihat, selanjutnya itu adalah di copywriting-nya, di desainnya. Di header-nya dulu. Header ya. Oke. Header-nya dulu. Pastikan header-nya itu benar-benar eye-catching. Kalian bisa ganti, misalkan header-nya pakai background, gambar, atau apapun itu. Atau misalkan seperti tadi langsung kita tampilin ada diskon khusus spesial untuk yang membuka websitenya. Nah, itu akan membantu, jadi akan membuat orang itu jadi lebih tertarik ingin membaca gitu. Ke bawahnya itu ada apa lagi sih? Produknya seperti apa sih kelebihannya? Nah, kemudian di bawah itu lebih ke copywriting-nya. Gimana caranya kita mengolah emosi melalui tulisan, istilahnya kayak gitu. Yang tadinya itu misalkan mungkin biasa aja gitu, lihat dari iklan ads-nya biasa aja, tapi ketika ngelihat dari kontennya, dia jadi lebih pengen gitu, lebih pengen beli. Itu bisa dari mana aja, bisa dari menjelaskan dari produknya seperti apa, kelebihannya seperti apa, atau misalkan testimoninya seperti apa, seberapa banyak dan seberapa hebat gitu testimoninya. Bisa dari sana. Oh. Kemudian terakhir di paling bawah tuh saran saya tuh call to action tuh di paling bawah. Karena dia akan membaca dulu di atasnya itu seperti apa. Dia akan jadi lebih tertarik gitu. Jadi ketika dia klik call to action-nya itu benar-benar langsung ingin beli gitu. Nggak terlalu banyak nanya lagi ntar di WhatsApp dan lain-lain. Kayak gitu. Kemudian setelah dari copywriting, ya sisanya lebih ke gimana kalian menghandle konsumen. Misalkan dari kaliannya, sisi kaliannya ramah atau enggak, kayak gitu. Oke. Ini ada satu chatbox di chat ya, di chatbox itu ada dari Solusi Sehat Herbal. Minta tolong cek LP kita, Bang. Nah, itu LP-nya baru bikin barusan atau sudah ada LP sebelumnya ya? Oke.
Oke, tadi kan Mas Aziz sempat menyebutkan tergantung juga dengan kecepatan dari landing page-nya ya. Kalau di Bispro gimana Mas untuk kecepatannya? Apakah aman atau gimana? Kalau kecepatannya dari kita aman, kita menggunakan server yang sangat besar dan terbaik tentunya, dan servernya lokal di Indonesia. Oh, Jadi untuk ketika kita ngejual produk di sekitaran orang Indonesia sama daerah-daerah Indonesia itu akan lebih cepat gitu diaksesnya. oke, Gitu. oke, oke. Dan dari kita juga udah dikasihin, udah kita kasih SSL gratis kayak gitu. Oke. Kali ini ada yang raise hand nih kayaknya dari Kak Adam ya. Oke, untuk Kak Adam silahkan open mic. Halo, Kak Adam. Mungkin Kak Adam kalau mau tanya secara langsung karena udah raise hand ya barusan. Boleh banget. Kayaknya lagi, oh ternyata nggak jadi nih kayaknya. Oke, untuk Mas Aziz nih. Kan Mas Aziz sudah punya pengalaman nih di bidang landing page gitu kan. Dalam pengelolaan landing page nih, dari sekian banyak UMKM, kira-kira treatmentnya beda-beda nggak sih setiap produk gitu kan? Dari sekian produk itu yang paling sulit apa sih Mas? Apakah jualan jasa atau ada produk tertentu yang katakanlah di landing page itu akan lebih sulit gitu? Atau rata-rata semua sama treatmentnya? Treatmentnya sama, cuman mungkin yang salah itu misalkan paradigmanya Oke. atau pola pikirnya. Misalkan gini, kita bikin landing page misalkan untuk menjual parfum misalkan. Fokuslah di parfum gitu. Landing page itu khusus untuk menjelaskan parfum. Karena ada beberapa orang yang baru menggunakan landing page. Misalkan dia pengen jualan nih pakai landing page. Semua produk, jenis produk dimasukin ke sana. Dia jualan parfum, dia jualan casing handphone, dia jualan baju. Di satu landing page itu di semua. Nah, oh, terlalu ini ya, terlalu ingin hard selling ya, dan ya, segala terlalu produknya hard ingin selling. terpampang gitu. Iya. Okay. Jadi dari paradigmanya atau pola pikirnya aja udah salah dari sana. Jadi intinya landing page itu khusus ke satu produk gitu. Yes, betul. Kalau misalkan untuk varian itu masih bisa masuk, misalkan baju ada yang warna merah, putih, biru gitu. Itu masih masuk gitu. Tapi ketika udah produknya berbeda-beda dan berbagai macam jenis itu udah salah aja gitu. Oke, ya itu harus dicatat buat teman-teman ya. Oh ya, Widi ingetin lagi buat teman-teman yang mungkin sudah mendaftar melalui link dari Kirimin aja, teman-teman udah bisa dapat akses dari Bispro. Silahkan langsung ke bispro.info, lalu teman-teman bisa registrasi dan mendapatkan landing page secara gratis. Nah, untuk tutorial tadi udah sempat kita running, tapi habis acara ini kalau teman-teman masih pengen ngelihat lagi, tutorial itu akan kami upload melalui YouTube Kirimin aja.com. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa ngecek nih tutorialnya di YouTube dari Kirimin aja. Nah, ini ada satu pertanyaan nih, ada yang sudah raise hand dari Mas Adam. Mas Adam silahkan kalau mau open mic. Kayaknya ada pertanyaan nih Mas Adam. Halo, Mas Adam? Atau mungkin teman-teman yang pengen tanya bisa langsung melalui chat box, disampaikan aja. Misalkan teman-teman sebelumnya udah punya landing page, ada kendala mungkin bisa kita langsung sharing langsung di sini. Mumpung ada Mas Aziz, kita bisa tanya-tanya langsung nih. Tadi aku sempat review lagi ya. Note-nya adalah yang pertama, saran dari Mas Aziz, call to action kita taruh di paling akhir. Karena tujuannya supaya ketika calon customer nih udah dari ads sudah menuju ke landing page teman-teman, customer udah punya produk knowledge dulu tuh di atasnya. Dia udah sempat baca-baca, scrolling, baca testimoni, baca varian dari produk teman-teman. Baru nanti di akhir teman-teman giring dengan promo teman-teman dan kita arahkan untuk menuju call to action-nya. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua tentang paradigma tuh. Tadi menarik banget sih dari Mas Aziz. Paradigmanya adalah landing page itu kalau bisa fokus ya Mas ya. Simple, fokus, to the point. Jangan terlalu membuat calon customer tuh mikir. Jadi jangan sampai bernafsu kita menaruh banyak produk kita di dalam landing page tersebut. Atau mungkin kalau teman-teman punya banyak produk, bisa per produk kita bikin landing page satu-satu ya Mas ya? Bisa. Atau mungkin teman-teman cuma punya satu produk nih,
tapi punya banyak campaign, mungkin bisa tuh satu produk tapi punya banyak landing page sesuai dengan campaign teman-teman gitu. Ya. Ternyata ada promo 50%, promo 30%, itu bisa banget. Nah, oke. Ini dari Mas Adam, apakah ada pertanyaan, Mas? Atau mungkin dari teman-teman? Udah ada pertanyaan? Oke. Oke, masih belum ada pertanyaan? Atau mungkin teman-teman di rumah masing-masing lagi ini ya, lagi sibuk bikin landing page sendiri-sendiri ya. Oke Mas, product knowledge dong. Nah ini ada yang tanya nih. Kalau di Bispro apa bedanya dengan kita pakai WordPress sendiri? Nah ini menarik nih. Dari Kurniawan Dapur Asedap. Ini usahanya nih namanya kan. Dapur Asedap. Saya langsung jawab aja ya. Boleh. Oke. Kalau misalkan kita pakai WordPress, itu gini, tujuan kita kan pengen jualan gitu. Kalau kita pakai WordPress, biasanya kita harus install dulu WordPress-nya, kita harus cari dulu servernya di mana, kita harus cari dulu domainnya apa, terus misalkan kita harus setting dulu SSL-nya. Intinya terlalu banyak hal teknis yang di dunia IT yang harus kita siapin gitu. Kalau kita pakai WordPress, belum lagi milih plugin dan lain-lain. Sedangkan kalau misalkan menggunakan Bispro, itu sudah kita pilihkan gitu. Fitur-fitur apa aja yang penting, dan itu sudah kami tes gitu. Sudah kami tes, sudah kami coba gitu. Dan yang optimal itu ini. Seperti itu. Itu yang membedakannya, itu akan lebih mempermudah kalian gitu. Jadi kalian bisa langsung bikin dan langsung jualan. Oke, jadi kalau boleh aku rangkum, Bispro itu adalah solusi buat teman-teman yang mungkin pengen bikin landing page tapi nggak pengen ribet tuh. Teman-teman bisa bikin sendiri, teman-teman bisa mengatur sendiri kira-kira interface-nya atau tampilan landing page produk teman-teman tuh sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi kan nggak harus ribet, kita harus coding dan lain-lain. Via Bispro kita tinggal simple drop and drag seperti itu. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya dari Mas Hendri ya. Untuk tombol bagusnya atau efisiensinya ada berapa ya, Mas? Mungkin yang dimaksud adalah call to action ini atau mungkin tombol-tombol yang lain. Kira-kira idealnya ada berapa sih, Mas Aziz? Call to action-nya kalau menurut saya cukup satu aja sih di bawah. Paling bawah. Oke. Ini ada follow-up question. Kalau nyimpan pixel misalkan pakai 2 tombol, di tengah dan di akhir, apakah pixelnya dibedain atau disamakan? Untuk pixelnya disamain aja. Karena kalau misalkan 2 pixel mungkin ribet juga gitu nanti kalian di ininya. Kecuali ingin sama aja sih, ribet aja sih. Kalau saya biasanya menggunakan 1 pixel, cuman nanti kita setting aja ini action-nya untuk apa. Misalkan untuk tombol 1 dia action-nya ke payment kah atau ke lead kah. Itu kan bisa disetting nanti di Facebook Ads-nya. Oke, jadi cukup menjawab Mas Hendri. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain sebelum akhirnya Widi cukupkan sekian webinar hari ini. Nggak kerasa nih, udah tinggal berapa menit lagi nih? Tinggal 6 menit lagi nih. Oke, Widi ingetin lagi buat teman-teman yang mungkin udah ngedaftar melalui link yang udah dibagiin sama kirimin aja. Teman-teman sudah mendapatkan akses dari Bispro untuk nanti membuat landing page sendiri. Nggak perlu ribet, nggak perlu harus mikir, aduh aku nggak bisa coding, nggak masalah. Karena melalui Bispro kita dipersimpel, kita dipermudah untuk drop and drag landing page teman-teman sesuai dengan kemauan teman-teman sendiri. Nah, untuk tips and trick di websitenya Bispro udah ada ya Mas ya tutorialnya tadi. Ada tutorialnya. Mungkin teman-teman pengen dengar langsung dari Mas Aziz. Tadi udah sempat kita singgung untuk record pada webinar hari ini kita bakal upload melalui YouTube-nya Kirimin Aja. Gitu. Atau mungkin teman-teman yang penasaran nih sama Kirimin Aja bisa langsung follow @kiriminaja.com. Seperti itu. Dan juga teman-teman yang mungkin senang banget nih ikut webinar, ini dapat insight-insight baru, terus dapat ilmu baru atau mungkin relasi baru. Dan secara gratis lagi, teman-teman bisa follow Akademi Kirimin Aja. Jadi Akademi Kirimin Aja adalah program benefit dari Kirimin Aja untuk akhirnya menjadi tempat edukasi teman-teman seputar bisnis. Jadi di situ kita bisa sharing ilmu bareng. Nggak cuman hari ini aja, besok-besok pasti bakal ada banyak webinar yang lebih menarik lagi.
Nah, benefitnya banyak banget nih. Contoh hari ini kita bisa dapat free landing page dari BizPro. Nah, kapan lagi kita bisa dapat landing page gratis? Teman-teman bisa akses dengan catatan sudah mendaftar melalui link yang dibagikan, dikirimin aja, dan emailnya sesuai ya Mas ya, dengan yang telah didaftarkan. Oke, terakhir nih Mas, boleh dong kasih tips and trick nih untuk teman-teman katakanlah pebisnis ya, yang mulai capek bermain di marketplace karena satu pajaknya tinggi, lalu ketika kita nge-ads, kita landingin ke marketplace, teman-teman calon customer ini malah ngelihat semiliar produk nih, malah ngelihat produk brand sebelah nih, kan jadi repot kita kayak udah keluarin ads, dapat traffic, trafficnya nyangkut di brand sebelah. Nah, ada tips nggak nih buat teman-teman ini meyakinkan mereka untuk berani, yuk kita move, bikin landing page sendiri. Tipsnya paling langsung mulai aja coba. Kan kita sudah siapin juga nih ya, landing page gratis. Nggak usah malu, nggak usah banyak pikir, bikin aja langsung. Langsung kalian coba, langsung kalian praktekin. Kalau misal nanti dari teman-teman ada kesulitan nih dalam penyusunannya, bisa kontak Mas Aziz di mana nih? Atau bisa bisa kontak aja melalui Instagram @bizpro.info. Bisa langsung aja kontak melalui Instagram, bisa DM di sana. Nah, ini buat teman-teman, mumpung punya akses gratis, dimaksimalin, di rumah langsung dipraktekin, kalau butuh tutorial langsung buka websitenya di bizpro.info, atau mungkin kalau penasaran ada di Instagram di apa tadi Mas? @bizpro.info. Oke, atau mungkin teman-teman juga ada request ke depan pengen join webinar apa ya, kira-kira teman-teman punya kebutuhan apa mungkin seputar pengetahuan bisnis, keuangan, atau mungkin sosial media, dan lain-lain, teman-teman bisa request langsung di DM @akademi, kirimin aja. Dan tentu, tenang teman-teman, ini baru hari pertama. Hari pertama kita bahas dari basicnya dulu nih, landing page. Sebelum besok di hari Selasa, Rabu, dan Kamis kita bakal bahas bagaimana sih kita datengin traffic ke landing page kita nih. Jadi di hari Selasa besok kita bakal bahas tentang Google Ads. Nah, teman-teman bakal memaksimalkan Google Ads untuk menaikkan traffic teman-teman. Lalu di hari Rabu kita bakal ngebahas tentang Facebook Ads. Jadi kita bakal belajar nih seluk-beluk Facebook Ads supaya kita bisa dapat atau kita bisa bikin iklan yang winning itu seperti apa. Dan nanti di akhir, di hari Kamis kita bakal belajar tentang organic channel. Tadi kan Google Ads, Facebook Ads itu kan paid channel. Kita ngeluarin duit semua tuh, kita ngebakar duit tuh. Nah, di hari terakhir kita bakal mencoba mempelajari organic channel, yaitu channel yang semoga kita tidak mengeluarkan duit alias organik. Nah, dengan memaintain sosial media, baik itu Instagram, TikTok, maupun sosial media yang lain. Oke? Nggak kerasa kita sudah sampai di jam 16.58. So, teman-teman juga pasti ada kebutuhan mempersiapkan buka puasa ya. Mas Aziz juga pasti akan siap-siap untuk buka puasa ya. Oke, terima kasih Mas Aziz Mansur dan teman-teman BizPro. Terima kasih banyak. Sekali lagi teman-teman, jangan ragu untuk mencoba. Kalau ada kendala, jangan ragu untuk kontak kami tadi di Instagramnya bizpro.info atau via @kirimin aja, karena teman-teman udah dapat akses gratis. So, Widi Arfan pamit dan juga Mas Aziz Mansur pamit, dan teman-teman dari Kirimin aja pamit. Terima kasih atas webinar hari ini. Kita sampai jumpa di besok. Jadi jangan lupa ya, besok di jam yang sama kita bakal belajar tentang Google Ads bersama Mas Roid Faruk, spesialis Google Ads from Kirimin aja. Terima kasih dan sampai jumpa besok. Terima kasih semuanya. Thank you.